pas sekali untuk orang-orang yang suka ke distract, yang suka bandingin dirinya sama yang lain, yang mau transaksi sama Tuhan. Mereka nggak sadar ada kekayaan yang harus diketahui bangsa-bangsa lain. Ya, ada rahasia yang harus diketahui bangsa-bangsa, diketahui teman SMA-mu, diketahui generasi kamu, diketahui sama tetangga-tetangga kamu. Nah, rahasianya adalah mentalitas pedagang. Kita buka sama-sama kitab Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab catat begini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk, ini ia maksudnya Yesus ya saudara ya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara tahu cerita ini, karena salah satu cerita terkenal di Alkitab saudara dan saya adalah peristiwa ini. Dan ini adalah sekali-kalinya Yesus marah. Dan dia marah saat itu sama pedagang-pedagang. Dan kalau saudara baca dengan teliti, ternyata Yesus ini marahnya nggak membabi buta. Seperti yang biasa diberitakan sama banyak orang. Dia nggak membabi buta. Karena apa? Karena Yesus yang bikin cambuknya sendiri. Berarti waktu dia lagi bikin cambuk, itu semuanya serba tenang pasti dari Yesus. Dan Yesus nggak suruh Petrus bikin cambuk, bikinin cambuk dong. Yesus nggak suruh Yohanes bikinin cambuk, bikinin cambuk dong. Tapi dia bikin cambuknya sendiri. Ini membuktikan bahwa dia nggak membabi buta, dia sangat-sangat tenang. Dan untuk saudara ketahui bahwa dia bikin cambuk bukan untuk ngusir, bukan untuk pukul manusia. Dia bikin cambuk untuk mengusir kambing dan domba. Karena kambing dan domba itu bergerak, diusir, disuruh lari, disuruh jalan, harus menggunakan cambuk. Dan ini adalah gambaran ya, Yesus mau kasih buat kita semua bahwa di bait Allah, korban nggak perlu lagi domba dan kambing, karena ada anak domba Allah akan hadir untuk jadi korban buat saudara dan saya. Ya, nah saya nggak akan membahas ke arah sana, tapi pertanyaannya sekarang begini, kenapa Yesus bisa segini marah? Ini pertanyaannya. Petrus, muridnya Yesus yang sangat-sangat nyebelin. Yesus nggak marah kayak begini loh sama Petrus. Yudas itu berkhianat sama Yesus. Tapi Yesus nggak sampai bikin cambuk buat Yudas. Siapa yang paling nyebelin di Alkitab sama Yesus? Ahli Taurat sama orang-orang Farisi. Mereka paling nyebelin. Mereka kalau bertanya bukan untuk belajar. Mereka kalau bertanya sama Yesus selalu pengen menjatuhkan Yesus. Tapi apakah Yesus semarah ini sama ahli Taurat sama orang-orang Farisi? Tidak. Nah pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Nah, kita semua mesti tahu pada hari ini bahwa Yesus sebenarnya pengen kasih pesan untuk setiap generasi. Bahwa bukan aktivitas pedagangnya yang membuat dia marah. Tapi mentalitas pedagang yang dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang membuat dia marah. Bisa ngerti bedanya? Aktivitas militer nggak apa-apa di barak militer atau di medan pertempuran. Aktivitas militer. Tapi kalau mental militer dibawa-bawa ke keluarga, bahaya kan? Ya, bahaya. Nah ini sama.
aktivitas pedagang itu nggak apa-apa di dalam sistem perdagangan. Tapi kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Dan mentalitas pedagang dari dulu sampai sekarang sama. Dimanapun, di negara manapun sama. Mentalitas pedagang selalu ada dua. Yang pertama, untung buat saya mana? Betul apa betul? Semua pedagang selalu cari profit, nggak pernah cari loss. Semua pedagang nggak mungkin ngomong rugi buat saya mana, nggak mungkin. Karena semua pedagang, semua bisnismen akan selalu cari untung. Sekali lagi, dalam sistem perdagangan, it's very okay. So yang datang sebagai bisnismen, jangan terintimidasi ya. Ya, sekali lagi dalam sistem perdagangan, it's very okay. Tapi kalau mentalitas seperti ini dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Dan banyak orang Kristen sampai hari ini, mentalnya seperti itu. Di Jaksel, bukan di Kelapa Gading. Deketin Tuhan, mentalnya untung dan rugi. Deketin Tuhan. Kalau menguntungkan, saya akan rajin, Pastor Ivan. Kalau bisnis saya menguntungkan, saya akan komit datang di Bethesda. Kalau menguntungkan buat saya akan rajin bayar perpuluhan. Pernah dengar? Atau pernah ngomong kayak gitu? Hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan yang untung dan rugi. Kalau menguntungkan, saya akan all out. Tapi kalau rugi, kita mesti baca orang-orang atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama. Saya salut banget sama 3 temennya Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka lagi diperhadapkan dengan perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi di depan perapian itu yang lagi menyala-nyala, mereka bisa bilang begini, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, ini dia nih. Tapi kalau nggak ditolong sama Tuhan, kami nggak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Oh ini. Ini orang-orang yang nggak kasih kondisi sama Tuhan. Ini orang-orang yang nggak kasih syarat sama Tuhan. Ini model orang yang nggak ada transaksi sama Tuhan. Oh, saya percaya banget Bethesda Church itu tempatnya, ya saudara diajarin sama Pastor Ivan, Pastor Jamie, Pastor Ezra. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu kasihnya nggak ada syaratnya sama kita. Nggak bersyarat. Nah kitanya gimana? Tanpa kita sadari, kita seringkali kasih syarat sama Tuhan. Kasih kondisi sama Tuhan. Please remember this. Kasih itu bukan feeling-feelingan. Kasih adalah keputusan. Yang amin di sini doang kayaknya. Ada apa sama di sini? Ha? Kasih itu adalah decision, bukan feeling-feelingan. Hah? Makanya jangan suka ngomong I love you sembarangan. Hah? I love you di Bandung, I love you di Manado, pernah dengar? Hah? I love you di Jakarta Selatan. Karena cinta, love, kasih, itu bukan feeling-feelingan. Jadi jangan tebar pesona sembarangan. Pakai kalimat I love you. Saudara tahu dong, kucing gak bisa terbang. Tahu? Ikan gak bisa manjat pohon. Tahu? Saudara kalau baca The Fruits of Love. Buah, masih ada yang terus dilawat loh kayaknya. Ha? Saudara kalau baca 1 Korintus 13, The Fruits of Love, yang ditulis Rasul Paulus. Itu semua adalah keputusan. Bukan feeling-feelingan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nggak ada yang feeling. Itu semua adalah decision yang harus diambil. So, kalau saudara ngomong I love you sama seseorang, berarti saya mau sabar sama dia. Saya mau murah hati sama dia. Saya mau berlaku yang sopan sama dia. Dan seterusnya. Dan itu adalah keputusan yang harus diambil setiap hari. Saudara bayangin nggak, kalau Yesus sayang sama saudara dan saya, pakai feeling. Mati kita.
Tadi lagi nyanyi, udah keren-keren, malaikat akan turun di tempat ini. Stop nyanyi-nyanyi, Yesus lagi baper di atas. Nggak pernah terjadi kan? Apapun keadaan yang sedang kita lalui, apapun stupid decision, apapun keputusan bodoh yang sedang kita ambil, Yesus nggak pernah meninggalkan saudara dan saya, karena dia telah mengambil keputusan untuk sayang sama saudara dan saya. Itu Tuhan Yesus. Nggak ada syaratnya. Tapi seringkali kita pakai syarat sama Tuhan. Yesus udah kasih resep kehidupan. Dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Jadi, pengertian dari kalimat itu adalah begini. Kita ini mesti mengejar keuntungan rohani dulu. Jasmani akan mengikuti. Iya dong. Kenapa dibalik-balik? Kita suka balik-balik. Pengen keuntungan jasmani dulu, nanti deh rohani, saya komit deh, saya rajin deh. Kita balik-balik itu namanya. Enggak. Yang mesti dikejar kekayaan rohani dulu, profit rohani dulu. Nanti jasmani akan mengikuti. Nah, kata tambahan, itu kata yang lain yang muncul adalah bonus. Ya. Beli mobil dapat payung. Payung itu bonus. Yang harus dibawa ke bengkel, mobilnya, bukan payungnya. Karena payung cuman bonus. Apapun tambahannya, tetap cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejar kekayaan rohani. Jasmani will follow. Ini mental pedagang yang pertama. Ya, cari untung. Di sistem perdagangan nggak apa-apa, jangan dibawa-bawa ke hubungan kita sama Tuhan. Oke? Mentalitas pedagang yang kedua. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul. Sekali lagi, di sistem perdagangan, it's very okay. Ya, kita punya kompetitor, it's very okay. Tapi kalau dibawa ke rumah Tuhan, ini yang ngeri. Dan orang Kristen kayak begitu. Di Jaksel. Bukan di Jakarta Utara. Ya. Kita saing-saingan. Ya, kita merasa selalu gereja kita paling benar, gereja lain salah. Hah? Apa tuh gereja begini begitu segala macam? Kita selalu menganggap kita paling benar, kelompok yang lain salah. Dan ini udah masuk dalam tubuh Kristus. Ingat saudara, kita ini semua adalah one body of Christ. Kita satu tubuh Kristus semuanya. Tangan tuh nggak bisa sombong. Saya yang megang kopi Arabica, saya yang angkat koper. Nggak bisa. Dia perlu kaki, kaki perlu kepala. Kepala perlu telinga. Semua saling membutuhkan. Tapi kita saing-saingan kan? Coba. 1 Korintus 12 ayat 26, coba. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut apa? Menderita. Saudara pernah sakit gigi? Ini nih. Ya, sakitnya di sini. Pusing nggak? Kepala ikut sakit loh. Tangan ikut lemes loh. Sakit gigi padahal. Itu pengertian tubuh. Oke? Satu menderita, yang lain ngalamin, merasakan penderitaan tersebut. Oke? Kalimat berikutnya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut mosok. Kalau menderita tadi ya, ada gereja mana dibakar, kita ikut sedih, ya. Tapi kalau ada anggota lain dihormati, kita emang bersuka cita? Enggak. Kita saing-saingan soalnya. Kita nggak suka kalau ada yang lain dihormati. Kita mulai jelek-jelekin mereka. Gitu kan, wah itu pakai minyak urapan, wah ini pakai begitu-begitu kita. Saling respect. Gereja Bethesda adalah gereja yang dipanggil. Orang kalau datang sini, langsung bisa merasakan Tuhan Yesus tuh sayang sama saya. Atmosfernya tuh begitu banget. Tapi ada gereja lain juga kan, yang dipanggil sama Tuhan untuk dikasih karunia kesembuhan misalnya. Ya, dan seterusnya.
Banyak anggota, tapi satu tubuh Kristus. Makanya muridnya Yesus waktu baru lihat Yesus marah, mereka teringat ayat 17 tadi. Mereka teringat mas statementnya Raja Daud. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya orang Kristen kalau datang ke rumah Tuhan, mentalnya kayak Raja Daud. Tuhan, hanguskan saya. Dalam tanda kutip. Hanguskan karakter saya yang belum beres. Hanguskan cara berpikir saya yang salah. Hanguskan sifat-sifat saya yang masih buruk. Hanguskan. So, rumah Tuhan itu tempat kita diproses. Jangan jadikan rumah Tuhan pasar. Rumah Tuhan itu tempat saudara dan saya dibentuk karakternya, cara berpikirnya, dan seterusnya. Nah, saya akan kasih lihat sharing buat saudara-saudara. Ada sebuah kasus dari jemaat di Kolose. Jemaat Kolose itu adalah jemaat yang karakternya minder. Jemaat Kolose. Mereka itu jemaatnya kebanyakan menengah ke bawah. Status sosialnya. Mereka minder sama siapa? Mereka minder sama gereja Laodikia. Jemaat Laodikia. Karena jemaat Laodikia isinya sugih semua orangnya. Orang kaya maksudnya. Ya, dan itu dibilang di kitab Wahyu kan. Kamu mengatakan kamu kaya. Emang benar, kaya semua. Laodikia. Gereja Kolose minder sama mereka. Ya, jadi mereka mulai aneh-aneh. Mereka mulai ke distract dari Tuhan Yesus. Mereka sempat nyembah malaikat coba. Nggak sembah Yesus. Makanya dinasehatin sama Rasul Paulus. Bahwa ternyata ya status sosial itu bukan apa-apa. Karena ada kekayaan di dalam kamu. Yuk kita lihat. Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat ini pas sekali untuk orang-orang yang suka ke distract. Yang suka bandingin dirinya sama yang lain, yang mau transaksi sama Tuhan, mereka nggak sadar ada kekayaan yang harus diketahui bangsa-bangsa lain. Ya, ada rahasia yang harus diketahui bangsa-bangsa, diketahui teman SMA-mu, diketahui generasi kamu, diketahui sama tetangga-tetangga kamu. Nah, rahasianya adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Alkitab bahasa Indonesia ini agak-agak kurang pas untuk mengatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu begini gambarannya. Saya sama Pastor Esra lagi duduk. Terus Kristus datang di tengah-tengah kita berdua. Itu pengertiannya kan dalam bahasa Indonesia. Dia duduk di tengah-tengah. Dia ada di antara kita berdua. Oke? Nah, coba multimedia ditayangin versi KJV. Versi KJV ini mendekati bahasa aslinya. Kalimat kedua di ayat 27 jelas dikatakan Christ in you, the hope of glory. Jadi ternyata bukan Yesus di antara kita, tapi Yesus di dalam saudara dan saya. Dia ada di dalam kita ternyata. Oh, ini rahasia atau kekayaan yang mesti diketahui bangsa-bangsa lain. Bahwa saudara dan saya punya identitas namanya Kristus. Identitas saudara dan saya bukan apa yang kita kerjakan, bukan. Tapi identitas saudara dan saya adalah siapa yang hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita. Dan dia pengharapan akan kemuliaan. Wow. Gini, kalau Kristus ada di dalam saudara dan saya, berarti banyak aplikasi di dalam saudara dan saya. Belum dapat. Kalau Kristus ada di dalam kita, berarti banyak fitur-fiturnya Kristus yang ada di dalam kita. Gitu ya. Nah, kita ke distract. Kita ke distract sama yang di luar.
Kita saingan sama yang di luar. Kita nggak fokus sama yang di dalam. Oke? Identitas kita nggak fokus. Kita terlalu fokus sama orang-orang lain. Kita fokus sama gereja lain. Kita fokus sama hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Kita bandingin diri kita sama yang nggak penting. Kita lupa untuk fokus sama yang di dalam. Nah, kalau fitur-fiturnya Kristus ada di dalam saudara dan saya, wow. Kita ini lebih dari emas dan perak kita semua. Oke, fiturnya Kristus ini banyak banget. Saya akan kasih tahu beberapa aja sama saudara. Karena kalau disebutin semua kita bisa duduk sampai malam. Saya kasih contoh. Ada fitur yang diinstal sama Kristus, namanya sukacita di dalam. Yang kita kejar nggak itu. Yang kita kejar happy. Kesenangan sama sukacita beda. Kesenangan itu di luar, sukacita di dalam. Bahasa Inggrisnya juga beda. Sukacita itu joy, kesenangan tuh happy. Tahu bedanya joy dan happy? Happy pemain film, joy penyanyi. Saudara terlalu serius kayaknya dari tadi, ha? Coba dikendorin sedikit lah skrupnya itu, ha? Happy itu di luar, joy di dalam. Orang yang ngejar happy kemana-mana, lama-lama stres hidupnya. Karena happy itu cuman beberapa jam saja. Senengnya beberapa saat saja happy. Tapi sukacita itu beda. Sukacita adalah aplikasi yang diinstal sama kerajaan sorga. Di dalam saudara dan saya. Kita nggak aktivasi. Karena kita ke-distract sama yang di luar. Kita nggak aktivasi sukacita. Sukacita tuh begini. Apapun yang terjadi sama keluarga saya. Apapun yang terjadi sama bisnis saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya memutuskan untuk tetap bersukacita. Wah, ini the best skincare. Orang yang aktivasi sukacita, mukanya akan glowing. Kayak saya sama Pastor Ivan. Nggak ada yang nyangka kita berdua udah 54 tahun ini. Karena apa? Kita rajin aktivasi fitur yang namanya sukacita. This is the best skincare. Kita nggak buat kita cari happy, abis cari lagi tempat lain, cari lagi di kerumunan lain. Stres lama-lama kita. Rasul Paulus, dia lagi antri mau dihukum mati, on the death row. Lagi antri mau dihukum mati. Dia bisa tulis ayat begini, bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Wow banget gak sih? Wow banget. Lagi mau dihukum mati loh. Dia tetap memutuskan untuk rejoice. Bersukacita. Apalagi yang di dalam? Yang diinstal sama Kristus. Talenta. Kita nggak liatin talenta kita. Yang kita lihat yang di luar, namanya uang. Kok belakang nggak tahu gitu mukanya? Kita ngelihat yang di luar. Percayalah, uang itu bukan berkat Tuhan. Hilang kan amennya? Pindah aja, pindah sini. Uang itu bukan berkat Tuhan. Wah, amennya kepaksa. Sini aja mendingan. Uang yang ciptain tuh manusia, bukan Tuhan. Sebagai alat tukar. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, bukan sama pria ganteng loh. Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, bukan sama Hotman Paris loh. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, itu sama Mammon. Matius 6 ayat 24. Nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang satu. Kita ke-distract sama ginian. Kita nggak lihat apa yang diinstal di dalam.
Dan akhirnya seringkali kita salah positioning. Kita angkat uang jadi Tuhan, Yesus jadi ban serep. Gitu kan? Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Tuhan, tolong dong, nggak ada uang. Salah positioning. Seharusnya positioning yang tepat adalah Yesus jadi Tuhan, uang jadi hamba. Mulai ada yang amin. Aminnya amin, amin. Hah? Positioning yang benar begitu. Yesus Tuhan, uang hamba. Karena uang, dia tuan yang jahat. Tapi dia hamba yang baik. Jangan salah posisi. Tempatkan Yesus jadi tuan selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Dia nomor satunya. Dia orang kuat kita satu-satunya. Nah, kalau Yesus nomor satu, dan dia ada di dalam saudara dan saya, berarti ada talenta di dalam kita. Saya suka sedih kalau lihat gereja, talenta yang dilihat cuma 3. Nyanyi, main musik, bawain firman. That's it. Ini yang duduk di ruangan ini ratusan loh. Berarti ada ratusan talenta di ruangan ini. Kalau diaktifasi, ngeri Kelapa Gading ini karena ada saudara. Hah? Iya dong. Kita terintimidasi aja, nggak percaya diri aja. Ya, ke-distract aja, bandingin diri sama orang lain. Ya, kita nggak fokus sama talenta yang Tuhan install. Saudara tahu nggak, talenta kalau dipertajam, uang akan mengejar talenta itu. Gitu kan cara kerjanya? Hah? Lihat, atlet, lihat pemain musik. Itu talenta yang dipertajam, diasah baik-baik. Uang mengejar talenta itu. Endorsement mengejar talenta itu. Udah dikasih kok sama Tuhan Yesus. Kita ke distract aja. Dikasih free sama Tuhan Yesus, talenta. Saya mau cerita soal saya. Saya dari kecil, seneng banget lihat orang masak. Seneng banget. Jadi kalau papa mama lagi pergi gitu kemana-mana, dan mereka mau pulang dan mampir beli martabak coklat, saya selalu turun dari mobil. Kakak-kakak saya semua tinggal di mobil. Saya turun untuk lihat orang bikin martabak. Jadi kalau saudara tanya hari ini, gimana caranya tutorial bikin martabak coklat? Saya bisa jawab. Karena itu pemandangan dari saya kecil. Nah, masuk 1 SMP, tiba-tiba ada ekstrakurikuler. Saudara tahu ekstrakurikuler? Soalnya saudara kayak nggak tahu apa-apa deh tadi. Hah? I am kidding. Ekskul, ekstrakurikuler. Nah, waktu dikasih formnya, nomor 1-nya tuh basket. Saya hampir centang loh, basket. Tiba-tiba nomor 5, saya lihat tata boga. Nggak jadi basketnya. Tata boga langsung. Udah? Singkat cerita, mulai kelasnya. Seminggu 2 kali. Waktu pertama mulai kelas tata boga, ternyata lakinya cuma 2. Saya sama Erwin. Erwin sekarang udah di Amerika. Yang lain semua perempuan. Dan waktu kelas lagi berjalan, kita semangat, saya sama Erwin. Kita berdua, kita mulai dibully. Kita nggak ngerti bully itu apa zaman itu. Tiap teman-teman cowok yang lewat, anak-anak basket, anak-anak elektro, kalau lewat di kelas tata boga, lihat kami berdua, banci. Badannya doang gede, banci ternyata. Kayak perempuan ngoni berdua. Kok jadi bahasa Manado sih? Bayangin, selama 1 tahun, seminggu 2 kali, saya harus dengar kata banci. Naik kelas 2, saya bilang sama mama papa, mau pindah ekskul. Loh, kenapa? Kamu kan senang masak. Banci. Nggak mau lagi. Cowok masak banci. Kamu mau pindah apa? Basket. Udah, saya lupain itu masak. Lupa. Masak cowok dapur banci. Lupa udah sama masak. Pertama kali RCTI mengudara di Indonesia. Saudara masih ingat? Late 80s. RCTI masih tahu?
Waktu pertama kali mengudara, ada acara masak namanya Walk with Yan. Oh sini inget loh, sini. Acara masak, yang masak laki-laki, namanya Yan. Saya mulai bingung, panggil mama, mah, loh ini kok laki masak? Iya nggak apa-apa, lagi laki masak. Mama saya ngomong gitu. Singkat cerita lagi, saya minta diajarin sama mama saya untuk masak. Karena udah nggak ada waktu untuk sekolah kuliner. Mama saya mau ngajarin. 2015 waktu itu. 2014 lah. Dan ternyata mama saya itu Juna Gordon lewat. Juna sama Gordon marah-marah karena ada kamera. Dapurnya mama saya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. She's a truly master chef. Hah? Singkat cerita lagi. 2016 kalau nggak salah. Saya mulai pertama jualan kue kejunya, resepnya mama. Dan dalam bulan pertama itu, saya berhasil menjual 100 loyang. 30 kali 20. Saya mikirnya gini, ini teman-teman gue aja nih mau nyenengin gue. Ya, tiba-tiba masuk bulan kedua, 175 loyang. Dicek nama-namanya, bukan teman lagi ternyata. Udah orang-orang yang kita nggak kenal. Ya, sampai satu saat, saya lagi tidur. Dikasih mimpi resep sama Tuhan. Jadi ternyata Tuhan itu concern juga sama F&B. Hah? Bukan sama WL pemain musik pengkhotbah doang. Hah? Saya dikasih resep namanya buntut goreng cabai hijau. Dan Tuhan itu sedetail itu. Garamnya diganti. Ikan jambal, kamu rebus sampai asinnya berkurang. Asinnya udah berkurang, itu kamu tumbuk, itu garamnya kamu. Catat. Lupa nanti. Hah? Bangun tidur, ini emang dari Tuhan. Bisa ingat semuanya. Ingat semuanya. Bikin, saya waktu itu punya geng namanya The Tester, 5 orang. Punya menu baru, undang 5 orang ini. Mulutnya silet semua. Kalau nggak enak, mereka ngomong nggak enak. Enak, mereka ngomong enak. Buntut goreng. 5, makan. Diem semuanya. Saudara tahu orang kalau makan diem? Silent is the best compliment to the chef. Diem semuanya. Selesai habis saya tanya, gimana? Mereka nanya gini, nanya balik. Ini resep dari siapa? Dari mama? Bukan. Dari mana ini resep? Dari Tuhan. Gimana? Saya tanya balik, gimana? Mereka gini, biasa kan orang kalau food testing kan, suka lihat-lihat ke atas. Hah? Ini waktu kick pertama kali. Tiba-tiba mereka ngomong gini, Jess, ini flawless ini. Ini flawless. Enak banget. Dari pertama digigit, dikunyah, ditelen, aftertaste. Ush, enak semuanya. Saudara, tanpa saya sadari, tiba-tiba saya baru sadar. Fitur yang namanya masak di dalam saya, yang diinstal sama Tuhan, nggak pernah di-uninstall sama Tuhan. Nggak pernah. Dan ternyata saya lihat sendiri, talenta yang dipertajam, uang akan mengejar talenta tersebut. Itu yang akhirnya saya lihat. Saya ini kesaksian apa promosi ya barusan ya? Hah? Talenta. Pertajam itu. Dikasih gratis loh, diinstal gratis di dalam saudara dan saya. Apalagi yang ada di dalam kita? Salvation. Keselamatan udah diinstal.
Bisa di-uninstall? Nggak bisa. Good answer. Saudara emang punya pastors yang luar biasa. Ibrani 6 itu, ya, kita nih nggak bisa kehilangan keselamatan. Udah nggak bisa, nggak bisa di-uninstall sama Tuhan Yesus. Ya, untuk yang masih nggak yakin, saya selamat nggak ya? Pak, ada ayatnya kan? Orang Kristen suka ngomong gitu kan? Ada ayatnya, Filipi 2, Pak. Kita mesti mengerjakan keselamatan. Ada ayatnya. Yuk buka yuk, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Wow. Alkitab bahasa Indonesia ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya selalu katakan sama banyak orang Kristen, kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke KJV. Kenapa KJV? Karena KJV adalah Alkitab bahasa Inggris yang 80% terjemahannya akurat dari bahasa aslinya. Kenapa sih Alkitab bahasa Indonesia? Alkitab bahasa Indonesia punya kelemahan. Bukan Alkitabnya, tapi bahasa Indonesianya. Oke? Apa kelemahan bahasa Indonesia? Kosakata kita terlalu sedikit. Itu kelemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita terjemahin dari bahasa-bahasa lain, nggak ada kata yang pas, kita pakai kata yang lain. Dan artinya jadi beda semua. Contoh, Yesus merubah air jadi anggur. Salah loh itu. Kita udah baca dari kecil, makanya udah tutup sebelah mata. Alkitab bahasa Inggris yang benar. Jesus turn water into wine. Ya, coba orang Indonesia yang nggak pernah baca Alkitab bahasa Indonesia, pertama kali baca Yohanes 2 itu, pasti mikirnya, Yesus ngubah air jadi anggur. Hah? Kita nggak punya terjemahan untuk wine, nggak punya Indonesia. Paksain anggur di situ. Jadi beda kan? Coba, bahasa Inggris kadang-kadang ya, udah 3. Katanya udah 3. Bahasa Indonesia masih 1. Shrimp, prawn, lobster. Bahasa Indonesianya? Udang. 3-1 kalah Indonesia. Jangan sedih gitu. Indonesia ada yang menang 2-1. Hujan, gerimis. Bahasa Inggrisnya? Rain doang. Kita menang 2-1. Tapi kebanyakan kita kalah semua kebanyakan. Kita kosakatanya terlalu sedikit. Nah banyak korbannya tadi itu. Kolose 1 ayat 27 itu korbannya. Ini juga korbannya. Karena kalau saudara lihat versi KJV, ya, kita pikir kalau baca Alkitab bahasa Indonesia itu work for. Kita harus mengerjakan keselamatan. Work for. Ya, work for itu kalau kita punya pandangan seperti itu, ngapain kita raya-rayain Good Friday kemarin? Ngapain kita rayain kematiannya Tuhan Yesus? Kalau kita yang harus mengerjakan keselamatan. Karena bahasa Inggris yang dipakai adalah work out, bukan work for. Work out adalah istilah yang terkenal ada di mana? Gym. Exactly. Fitness center. Work out. Saya mau tanya. Semua di Bethesda Church, semua perutnya six pack? Ada yang lihat-lihat ke bawah loh. Mulai nyadar. Peace, Jeep. Saudara mesti sadar, kita semua perutnya six pack. Ketutup aja mah one pack. Karena kebanyakan boba. Hah? Kebanyakan roti coklat. Ketutup. Kalau mau kelihatan six pack-nya, we need to work out. Exactly. We need to work out. Karena pencipta kita, waktu menciptakan kita, udah termasuk six pack-nya. Otot-otot udah termasuk. Kalau mau kelihatan, we need to work out. Sama, keselamatan udah diinstal. Hah? Kalau mau kelihatan sama bangsa-bangsa, nggak usah bangsa-bangsa dulu. Kalau mau kelihatan sama keluarga saudara. Kelihatan sama teman-teman SMA saudara. We need to work out. Dilatih itu. Ya, mindset dirubah. Bukan saya yang sayang duluan, tapi Yesus yang sayang duluan sama kita. Dirubah semuanya. Usaha saya berhasil bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus baik sama saya.
Dirubah semuanya. Udah ada di dalam saudara dan saya. Keselamatan, kekudusan, udah ada, udah diinstal di dalam kita. Dan masih banyak fitur-fitur yang lain. Murid itu dicetak. Anak itu dilahirkan dari dalam. Hah? Saudara dan saya predikatnya anak hari ini. Ya. Bukan murid, kita anak. Karena murid selalu pengen adu-aduan pinter. Lihat tingkahnya orang Kristen di sosial media. Selalu mau debat semuanya. Nama-namanya Daud, Ruth, orang Kristen semua nih. Hah? Aduh kalau komen, aduh. Hah? Selalu mau debat karena di sini kita murid, bukan anak. Nah kalau anak, dua. Anak kecil sama dewasa, dua aja. Nah di rumah Tuhan kita perlu dijadikan dewasa. Dalam kehidupan Tuhan pengen kita jadi anak yang dewasa. Karena anak tuh dilahirkan. Dan cuman anak yang dewasa yang bisa menikmati. Hah? Anak kecil bisa menikmati? Nggak bisa. Anak kecil diajak naik private jet bapaknya, dia nggak bisa menikmati. Karena dia anak kecil. Jadi paham dong di Lukas 15, yang dewasa yang mana? Anak yang hilang, yang pergi dari rumah, dia yang dewasa. Karena waktu dia sadar dia salah, yang dicari bapaknya. Itu orang dewasa. Hah? Yang tinggal sama bapaknya, immature. Anak kecil banget. Dia marah-marah kan? Saya di rumah, gak pernah melanggar, saya gak pernah dibikinin pesta, gak pernah dikasih cincin, marah-marah dia. Hah? Bapaknya bilang gini, anakku, selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku, itu milik kamu. Bapak sama anak bisa ngomong kayak gitu kan? Coba, bos sama karyawan bisa ngomong gitu? Bangkrut perusahaannya. Hah? Guru sama murid bisa ngomong gitu? Nggak bisa. Cuman bapak sama anak bisa ngomong kayak begitu. So, kamu seharusnya dewasa untuk bisa menikmati. Makanya anak yang hilang waktu pulang, waktu lagi dipasangin semua, dia nggak komen. Dia setuju semuanya. Iya ya, ini milik saya semuanya. Anak itu dari dalam, murid cuman dicetak. Saudara dan saya, kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadilah dewasa setiap hari. Yuk balik ke Kolose 1 ayat 27. Kita masuk di bagian terakhir ya. Jadi Kristus yang ada di dalam saudara dan saya, dia pengharapan akan kemuliaan. Oke? Nah gini saudara. Kata kemuliaan itu ternyata ada dua di Alkitab kita. Di Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama kata kemuliaan bahasa aslinya kabot. Artinya bobot, berat. Jadi waktu Bait Salomo lagi ditabiskan, itu imam-imam jatuh, pernah baca cerita itu? Karena kemuliaan Tuhan turun di Bait Allah. Kemuliaan Tuhan ini kabot, bobotnya Allah turun di situ. Makanya imam-imam nggak sanggup berdiri, rebah semuanya. Nah hari ini lucu banget, orang Kristen kalau dengar kata kemuliaan, latah, tepuk tangan. Ya, kasih kemuliaan, tepuk tangan. Gitu kan kita? Nggak tahu juga? Hah? Saya pindah sini aja. Nah ternyata di Perjanjian Baru, kata kemuliaan itu bukan kabot, tapi doksa. D-O-X-A. Oke? Doksa, salah satu terjemahan dalam bahasa Indonesia yang muncul adalah transformasi. Bukan orang rebah-rebah, bukan. Jadi ternyata pengertian kemuliaan adalah saudara dan saya, waktu kita lagi aktivasi semua fitur yang di dalam kita akan lewatin apa yang namanya menang dan kalah. Karena itulah isinya daripada kata yang namanya transformasi. Menang dan kalah. Hidup ini bukan cuma kalah aja, bukan cuma menang aja, tapi menang dan kalah. Nah, orang Kristen seringkali waktu lagi kalah, kita mengharapkan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, waktu lagi menang, jadikan juga Yesus satu-satunya pengharapan.
Kita seringkali lupa. Waktu lagi kalah kita cari Tuhan. Tapi waktu lagi menang, iblis gampang mencobai saudara. Ini semua kerja keras kamu. Kalau nggak ada kamu di gereja itu, mati itu gereja. Iblis. Ingat, waktu kita lagi number one. Waktu kita lagi at the top, lagi di puncak. Waktu kita lagi berhasil dan lain sebagainya. Jadikan Yesus satu-satunya pengharapan. Karena itulah pengertian kemuliaan. Saudara dan saya akan mengalami transformasi, menang dan kalah. Sampai apa ujungnya? Kita jadi serupa dengan Kristus. Itu ujungnya. Kita jadi serupa dengan pencipta kita. Kita jadi mengerti gambar halik kita. Gambar pencipta kita. Dan yang paham ginian ternyata Manchester United. Saya bukan fans MU loh. Saya Arsenal banget. MU punya slogan, Glory and Glory Manchester United. Tahu nggak, mereka filosofi itu mereka ambil dari mana? Mereka punya pengertian begini. Walaupun MU nggak juara, dan walaupun MU juara, tetap support MU. Itu glory. Hah? Dan saya percaya saudara dan saya, kalau kita katakan kita akan lewatin kemuliaan demi kemuliaan, itu artinya semua ada menang dan kalah di dalamnya. Dari situ kita belajar. Di saat menang, tetap harapkan Tuhan. Di saat lagi kalah, itu momen-momen kita belajar. Dan tetap ada Tuhan waktu kita lagi kalah. Dan kita akan terus dirubah sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Kristus satu-satunya pengharapan akan kemuliaan di saat kita menang dan kalah. Ini semua rahasia yang harus diketahui banyak orang. Pemain keyboard keluar, berarti saya mesti selesai. It's okay. Tegang dia mukanya. Jadi gitu ya saudara. Jangan lagi transaksi sama Tuhan. Jangan suka saing-saingan. Ya, mulai fokus sama yang di dalam. Ya, itu kekayaan. Dan ini bukti bahwa saudara dan saya lebih berharga daripada emas model manapun. Kita berharga di mata Tuhan karena kita dikasih, di-download fitur-fiturnya Kristus di dalam setiap kita. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. God bless you all.